easy go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novel Akbar Badri. Saya mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Riau angkatan 2018. Nah, jadi di sini alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan eksperimen titik pusat massa, yaitu kita sediakan dulu kardus. Nah, kardus ini akan kita potong menjadi pola yang tidak beraturan. Nah, yang kedua itu alat yang kita butuhkan itu adalah timbangan. Yang ketiga itu ada gunting, keempat itu ada paku, kelima itu ada pena, keenam itu ada benang, dan terakhir itu kita gunakan kertas grafik nanti. Jadi selanjutnya yang langkah pertama yang kita lakukan itu adalah memotong kardus. Kardus ini kita potong dengan pola tidak beraturan. Nah, biar cepat langsung saja saya sudah menyediakan nih kardus yang sudah saya potong. Nah, ini dia sudah saya potong kardusnya berbentuk ikan ya. Nah, selanjutnya itu kertas kardus ini kita lobangi 3 titik dengan paku. Nah, setelah dilobangi ini dengan paku, kalau bisa tidak kebesaran dan tidak kekecilan. Yang penting dia bisa muat benang. Nah, seperti ini. Nah, ke sini sudah kita lobangi nih 3 titiknya. Nah, jadi yang kita lobangi ini kita kasih tanda titik A, titik B, dan titik C seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita akan menggantung benda yang sudah kita tanda itu. Yang kita gantung itu adalah titik A ke benda yang sudah ada pemberatnya seperti ini. Nah, jadi kalau bendanya itu sudah digantung seperti ini, kita akan tandai ini yang dilewati oleh tali itu. Nah, jadi kita akan garisi seperti ini, kita garisi sebagai A aksen. Nah, selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama untuk B aksen dan C aksen. Nah, yang ini untuk B aksen. Nah, jadi kita tandai garis yang dilewati oleh benang sebagai B aksen. Nah, tadi kan sudah A aksen, B aksen. Nah, sekarang ini kita akan bikin lagi nih untuk yang C aksennya. Kita lakukan hal yang sama seperti A aksen dan B aksen tadi. Kita gantung bendanya kembali. Nah, setelah itu kita garisin yang dilalui oleh benang tadi. Nah, setelah itu kita tandai sebagai C aksen. Nah, jadi kan sudah tadi kita lakukan. Nah, jadi selanjutnya itu titik potong dari ketiga titik tersebut itu adalah titik pusat yang tidak beraturan. Nah, jadi agar lebih jelas langsung saja kita garis yang sudah kita buat tadi seperti ini. Nah, jadi titik potong itu dari titik
A, B, C, dan A aksen, B aksen, dan C aksen itu ada di tengah sini titik potongnya. Nah, di tengah sini. Nah, selanjutnya itu kan sudah kita tentukan nih. Tadi sudah segala garis juga kan. Nah, jadi benda tersebut kita letakkan di atas kertas grafik. Nah, jadi benda tersebut kita gambar atau bahasa lainnya apa ya? Kita ciplak. Nah, kita ciplak benda tersebut di atas kertas grafik. Nah, selanjutnya itu kita cucuk titik pusat itu sehingga dia menembus kertas grafik seperti ini. Nah, setelah kita lubangi, nah titik pusatnya itu berada di sini, kita tandai sebagai P. Nah, kita akan menentukan titik X dan Y pada titik P tersebut. Setelah kita menentukan titik P-nya, kita akan menentukan titik X dan Y-nya. Nah, jadi kita garisin dulu. Nah, jadi titik untuk X itu bernilai 16,7. Nah, yang di titik P atau titik pusat itu dia bernilai 10,9. Nah, selanjutnya itu kita potong benda menjadi 3 bagian. Nah, terlebih dahulu itu bendanya kita tandai dulu menjadi 3 bagian ya, kita potong 1, 2, 3. Nah, jadi selanjutnya itu setelah kita garisi, kita potong benda tersebut menjadi 3 bagian yang sudah kita garisi seperti ini. Selanjutnya kita gantung benda yang sudah kita potong tadi untuk menentukan titiknya, sama seperti hal yang pertama sekali tadi. Kita gantung benda ya. Kita tandai yang dilintasi oleh benang tersebut. Nah, jadi tadi kan kita sudah menentukan dari benda pertama itu A aksennya. Nah, selanjutnya itu kita akan menentukan B aksennya. Nah, jadi kita tandai benang yang dilalui tersebut. Nah, selanjutnya kita lakukan hal serupa lagi untuk menentukan C aksen. Nah, setelah itu kita tandai untuk C aksennya. Nah, jadi kan tadi kita sudah potong bagian satu ini menentukan A aksen, B aksen, C aksen. Nah, jadi kita lakukan hal serupa pada benda kedua. Kita lakukan cari kita tentukan A aksennya, B aksennya, C aksennya. Kita lakukan hal serupa. Dan untuk benda yang ketiga itu kita lakukan juga yang serupa. Kita cari titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Setelah itu benda itu kita taruh kembali pada yang sudah kita tentukan tadi. Bukan ditentukan, yang sudah kita gambar tadi kita taruh seperti semula.
jadi selanjutnya itu nah jadi benda pertama itu kita taruh di kertas grafik. Nah jadi kita tandai titiknya, titik pada bagian 3 itu kita bikin sebagai P3. Selanjutnya benda yang kedua itu kita taruh lagi di kertas grafik, kita tandai titiknya, kita tulis P2 karena benda yang kedua. Nah yang terakhir itu benda yang pertama itu kita taruh dan kita tandai titiknya. Setelah itu kita beri P1 karena dia benda ke-1. Nah selanjutnya itu kita garisi benda-benda tersebut. Nah jadi benda 1 yang kita peroleh tadi, titik pusatnya itu yang ini, benda 1 itu adalah X dan Y. Nah jadi pada bagian 1 yaitu X nya itu mendapat 24,7 dan Y nya itu mendapat 11,5. Itu pada titik pusat bagian pertama. Nah jadi bagian yang kedua itu memperoleh X dan Y nya. X nya itu pada P2 atau benda 2 itu 16,5 dan Y nya itu ada 11,3. Nah jadi pada bagian yang ketiga ini atau P3 itu bendanya itu X nya itu memperoleh 8,8 dan Y nya itu memperoleh 9,1. Nah oke, selanjutnya itu benda yang tadi itu kita akan timbang dengan menggunakan timbangan. Nah jadi benda tadi itu kita timbang, bagian satunya kita timbang ya. Nggak nampak nih, gelap. Nah jadi bagian 1 itu memperoleh M1 nya ada 8 gram. Nah 8 gram. Nah selanjutnya itu kita timbang lagi benda yang kedua, yaitu benda kedua kita masukkan benda kedua dulu. Nah benda kedua itu kita tentukan M2. Nah jadi M2 nya itu berada pada 17 gram. M2 nya 17 gram. Kita catat ya, M2 17 gram. Nah selanjutnya kita ganti dengan benda yang ketiga, M3, dan kita lakukan hal yang sama, kita timbang. M3 nya itu 8 gram. 8 gram kita catat lagi, 8 gram M3. Nah jadi itulah M1, M2, M3 yang sudah kita peroleh. Oke, sekian dari saya eksperimennya. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Novel Akbar Badri undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.